Dimulai dari benda kecil yang seharga 500 perak sampai dengan matahari buatan mereka bisa lakukan saat ini. Dan hampir dapat dipastikan setiap rumah selalu ada produk dari Cina. Entah bagaimana mereka bisa lakukan itu. Di otakku timbul banyak sekali pertanyaan. Bagaimana mereka bisa lakukan? Tanpa banyak pikir, saya cari saja sahabat terbaikku. Pada mulanya, Cina adalah negara yang sangat tertutup dari dunia luar. Perubahan besar dimulai pada era mendiang Deng Xiaoping pada saat berlangsungnya reformasi Kongres Rakyat Nasional pada tahun 1978 sampai dengan 1989. Dari hasil kongres tersebut menghasilkan reformasi yang merubah secara drastis sistem perekonomian Cina yang sebelumnya dikuasai oleh politik sosialis menjadi politik ekonomi liberal dan terbuka untuk dunia luar. Dalam jangka waktu relatif singkat dan sejak dimulainya reformasi ekonomi, dan sejak Cina mulai membuka pintu untuk dunia luar, menjadi tonggak perkembangan Cina di kancah global. Di awal kebangkitan ekonomi Cina, mereka sadar betul bahwa mereka tidak memiliki SDM yang cukup mumpuni dan perlunya bantuan asing. Oleh sebab itu, Cina mendirikan sebuah lembaga non-kementerian yang disingkat SAFEA. Organisasi ini terfokus dalam dua bidang, yaitu invite in dan sending out. Invite in adalah mereka mengundang para ahli dunia untuk bekerja di Cina. Mereka ditempatkan di berbagai bidang sesuai kebutuhan. Mereka juga diberi kebebasan dalam berinovasi dengan syarat mereka menularkannya kepada warga lokal. Ternyata program ini berhasil menarik minat para ilmuwan untuk bekerja di Cina. Pada tahun 1984, jumlah tenaga ahli asing baru tercatat sekitar 300 orang. Dan dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2010 diperkirakan ada sekitar 5.000 orang ahli yang bekerja di Cina. Tidak berhenti sampai di situ, Cina juga mempersiapkan warganya dalam program sending out atau semacam beasiswa kalau di Indonesia. Mereka dikirim ke negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, dan negara lainnya untuk mengikuti pelatihan 1-3 bulan. Pada tahun 1984, baru sekitar 600 orang yang sudah dikirim ke luar negeri. Program ini terus meningkat. Pada tahun 2009, diperkirakan warga Cina yang dikirim ke luar negeri mencapai sekitar 229.000 orang. Cina juga berhasil melakukan terobosan dalam hal investasi yang masuk dari luar negeri. Mereka juga membuat aturan yang sangat ketat kepada pengusaha asing yang ingin masuk ke negeri Tiongkok. Kebijakan tersebut mewajibkan mereka untuk transfer teknologi. Sebagai contoh, di saat Cina kekurangan pasokan listrik yang cukup tinggi pada tahun 2004, Cina memberikan kesempatan yang luas kepada perusahaan manapun dengan syarat transfer teknologi. Dan kontrak tersebut didapat oleh perusahaan multinasional GE. GE juga diwajibkan menyerahkan cara pembuatan turbin gas 9F, teknologi terbaru saat itu.
Dan teknologi yang diserahkan ke Cina juga meliputi rancang bangun permodelan serta perhitungan matematika di balik bentuk daun turbinnya. Cina juga adalah negara yang sangat fokus dalam mendukung pengembangan UMKM. Untuk mengembangkan usahanya, salah satu kebijakannya yaitu dapat dengan mudah mengajukan pembiayaan. UMKM di Cina juga dapat dengan mudah mendapatkan hak paten dari produknya tersebut. Cina juga berhasil memanfaatkan populasi warganya yang sangat besar, sehingga dapat menekan biaya produksi. Cina juga memberi dukungan yang besar ke setiap pelaku usaha, yang dimana produk yang dijualnya memberikan nilai tambah. Para pengusaha diganti 100% biaya pajak. Itu juga yang menjadi salah satu sebab barang-barang Cina dijual sangat murah. Nah, teman-teman, sudah mulai paham kenapa barang Cina itu murah? Semoga pemerintah Indonesia dapat belajar dan menerapkan hal positif yang dilakukan Cina. Terlepas dari segala kontroversinya, Cina berhasil menjadi negara yang sangat diperhitungkan di tingkat global. Demikianlah sekelumit cerita kenapa Made in China dijual murah. Tetap semangat dan istiqomah, jangan lupa sedekah agar hidup semakin berkah.